Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meiza Zahrani dengan NIM 2301020012. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai seminar proposal project mata kuliah masyarakat cerdas yang berlokasi di C6 Kijang. Berikut ini adalah tahapan pertama yang kami lakukan, yaitu observasi di lokasi C6 Kijang pada tanggal 17 September 2025, di mana tujuannya adalah untuk memahami kondisi lingkungan dan kebiasaan masyarakat yang ada di sana. Pada gambar yang pertama, kami bertamu ke rumah RT 2 sebagai pendekatan sosial. Kemudian pada gambar dokumentasi yang kedua, itu merupakan gerbang C6 Kijang sebagai bentuk dokumentasi dari lokasi. Observasi ini menegaskan jika potensi dari wilayah tersebut serta kondisi wilayah C6 Kijang. Lalu pada foto yang ketiga adalah kami melakukan wawancara dengan penjual otak-otak untuk mengetahui aktivitas serta kendala usaha yang ada di sana. Hasilnya, terkadang bahan baku sulit untuk diperoleh dan sebagian besar pembeli berasal dari luar daerah seperti Singapura dan juga Malaysia. Tahap yang berikutnya adalah tahap design thinking, di mana tahap ini kami gunakan untuk mengolah hasil observasi menjadi ide utama. Nah, pada foto yang pertama itu merupakan proses brainstorming, di mana sticky note ini berisi kata kunci seperti botol plastik dan juga bungkus makanan ringan. Nah, dari sinilah kami menentukan masalah utama, yaitu di mana sampah plastik yang mencemari lingkungan. Lalu pada foto yang kedua, itu merupakan sketsa rancangan awal pada tanggal 26 September 2025 sebagai tahap define solution. Berikutnya adalah tahapan 5 sketsa usulan, di mana sketsa yang pertama merupakan gambar bank sampah, yaitu dengan menggunakan sistem penukaran poin agar warganya lebih termotivasi. Lalu ada kreasi ekobrik, di mana terdapat pilihan membuat produk berupa kursi ataupun pot bunga. Lalu ada tempat sampah 2 kategori yang terdiri dari kategori organik dan anorganik dengan bahan daur ulang. Ada juga pupuk kompos, di mana untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk menggunakan wadah bekas seperti ember cat. Lalu sketsa yang terakhir adalah tempat sampah yang memiliki 4 kategori, di mana desain edukatif ini berwarna agar mudah dipahami oleh warga. Nah, dari 5 ide inilah saya memutuskan untuk memilih kreasi dari ekobrik, yaitu berupa kursi. Nah, kita masuk pada sketsa pilihan final, di mana desain yang telah saya pilih tadi adalah bangku santai atau kursi bunga yang terbuat dari ekobrik. Nah, di sini desain kursinya menyerupai kelopak bunga yang melingkar dan juga berbentuk unik, menarik, serta mendorong interaksi antar warga. Bahan utama yang saya pakai di sini adalah botol plastik yang berisi sampah padat non-biologis yang disusun melingkar membentuk struktur kuat. Nanti finishingnya akan menggunakan kain perca atau flanel agar lebih nyaman digunakan dan juga terjangkau. Di sini juga saya menambahkan QR code yang berisi web informasi mengenai kreasi kursi ekobrik ini. Salah satunya adalah seperti jumlah botol yang digunakan untuk menambah nilai edukatif dan juga transparansi. Tahapan state of the art dan evaluasi kriteria, di mana di sini saya membandingkan desain kursi ekobrik yang telah dibuat dengan kursi ekobrik konvensional. Perbedaan utamanya adalah kursi ekobrik yang saya desain memiliki bentuk melingkar menyerupai bunga, lebih estetis dan nyaman dibandingkan dengan bentuk kotak yang biasa. Desain kursi yang saya buat tidak memakai bantalan sofa, melainkan menggunakan kain perca dan juga berbahan kardus, di mana ini menjadikannya lebih hemat dan juga ramah lingkungan. Saya juga menambahkan aspek digital melalui promosi media sosial, serta terdapat barcode yang ketika kita scan maka akan muncul halaman web yang menampilkan mengenai informasi dari kursi ekobrik tersebut. Kita lanjut ke desain prototipe virtual, di mana di sini saya membuat 2 versi desain, yaitu yang pertama adalah desain 2 dimensi. Di sini saya menggunakan aplikasi Ibis Paint untuk menggambar sketsanya, lalu disempurnakan di Canva agar visualnya menjadi lebih menarik. Kemudian untuk 3 dimensi, di sini dibuat menggunakan Tinkercad, yaitu untuk memperlihatkan bentuk kursi yang lebih realistis dan proporsional sebelum diwujudkan ke dalam bentuk nyata. Nah, berikut ini adalah bentuk dari prototipe nyata yang telah saya buat, di mana pada tahapan ini merupakan
Gambaran dari prototipe EcoBrick secara langsung yang telah dibuat. Bahan yang digunakan diantaranya adalah botol plastik bekas yang diisi padat dengan sampah-sampah plastik seperti kantong, sampah jajanan, dan lain sebagainya. Lalu pada bagian atasnya dilapisi dengan kardus dan juga kain perca yang berbentuk bunga. Tujuannya adalah agar tampilannya menjadi lebih menarik dan juga nyaman ketika digunakan. Tahapan yang dilakukan selanjutnya adalah user testing dan user experience, di mana di sini saya melakukan uji coba produk dengan beberapa warga untuk menilai beberapa kriteria. Kriteria penilaian terdiri dari beberapa hal seperti mudah diciptakan, murah, ramah lingkungan, mudah dioperasikan, dan juga ekonomis. Berikutnya kita masuk pada grafik resume di mana terdiri dari ringkasan penilaian warga terhadap kursi EcoBrick. Yang pertama pada kriteria mudah diciptakan. Nah, warga 1 menilai agak sulit karena butuh waktu untuk mengumpulkan dan memadatkan plastik. Sedangkan untuk warga 2 merasa mudah karena tidak perlu keterampilan khusus dan bisa dikerjakan secara bersama. Lalu kita lanjut pada kriteria yang kedua yaitu murah atau gratis. Nah, menurut warga 1 bahannya murah namun butuh biaya untuk lem. Sedangkan menurut warga 2, hampir gratis karena bisa menggunakan tali bekas untuk menggantikan lem. Lalu pada kriteria yang ketiga, yaitu ramah lingkungan, di mana keduanya sepakat bahwa kursi EcoBrick sangat ramah lingkungan karena membantu mengurangi limbah plastik dan memanfaatkan bahan daur ulang. Untuk kriteria yang keempat, yaitu mudah digunakan, warga 1 menilai kursi EcoBrick sangat mudah digunakan karena sudah dilapisi oleh kain perca. Sedangkan untuk warga 2 menganggapnya fungsional karena memiliki bentuk yang sederhana. Lalu pada kriteria yang kelima yaitu ekonomis atau biaya perawatan kecil, di mana kedua warga menilai perawatannya murah, namun hanya perlu dijaga dari air karena bahan alasnya yang terbuat dari kardus dan juga kain perca. Sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada silap kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.